Shalom, perkenalkan nama saya Gaby Novelia Sinaga dari grup E semester 4 Prodi PAK. Adapun tugas ini untuk memenuhi mata kuliah dari media dan teknologi. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu metode pembelajaran diskusi dan media yang dipakai dalam metode pembelajaran diskusi. Untuk selanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Metode diskusi adalah sebuah metode mengajar yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan untuk diselesaikan secara berunding dengan teman satu kelompoknya. Diskusi kelompok juga merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam bimbingan. Kegiatan diskusi kelompok merupakan kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu individu. Dengan diskusi kelompok ini akan mudah menyelesaikan suatu masalah dalam pembelajaran, karena dalam membentuk kelompok dapat mendorong pelajar untuk bertukar pikiran dan membangun argumen yang berbobot. Beragamnya anggota dalam diskusi kelompok membuat penilaian atau pendapat menjadi banyak dan bermacam-macam. Tentunya ini akan mendorong pelajar untuk berani menyampaikan gagasannya. Adapun jenis-jenis diskusi yaitu diskusi di kelas. Yang pertama, diskusi kelas adalah diskusi yang diikuti oleh seluruh siswa kelas, yang artinya guru tidak membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil. Jika guru mengajukan masalah yang berkaitan dengan bahan pelajaran, semua siswa diharapkan harus mampu untuk berkonsultasi untuk menyelesaikannya. Yang kedua, diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah diskusi yang dilakukan dalam kelompok kecil di dalam kelas. Biasanya guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang. Yang ketiga, simposium. Simposium adalah metode pengajaran yang membahas suatu masalah yang ditinjau dari berbagai sudut pandang keilmuan. Dengan adanya simposium, diharapkan mahasiswa mendapatkan wawasan yang lebih luas. Yang keempat, diskusi panel. Diskusi panel adalah diskusi yang diikuti oleh beberapa panelis. Dalam hal ini, mahasiswa dapat mendengarkan panelis yang sedang berdiskusi. Yang kelima, seminar. Seminar adalah suatu metode pembelajaran dalam bentuk pertemuan banyak anggota. Pertemuan membahas masalah-masalah yang diselesaikan selama diskusi di bawah bimbingan seorang ahli. Yang keenam, lokakarya. Lokakarya merupakan pertemuan pasca seminar. Masalah yang dibahas dalam workshop lebih spesifik, sehingga solusi bahkan produk dapat dikembangkan langsung dari mereka. Adapun langkah-langkah penerapan metode diskusi yaitu yang pertama, langkah persiapan. Dalam hal ini biasanya yang dilakukan guru yaitu menentukan tujuan pembelajaran, menyusun jenis-jenis diskusi yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas oleh peserta didik. Yang kedua, langkah pelaksanaan. Pada langkah ini biasanya guru mengarahkan peserta didik untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan, memulai diskusi sesuai aturan di mana guru harus selalu mengontrol kondisi kelas agar tetap kondusif, mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan, mengadakan sesi tanya jawab antar kelompok atau antar kelompok dan guru. Yang terakhir yaitu langkah penutup. Pada langkah ini yaitu menyampaikan kesimpulan dalam bentuk-bentuk poin penting, mengadakan mini post test pada peserta didik untuk mengikuti pemahaman mereka terhadap materi yang telah didiskusikannya, mengevaluasi jalan diskusi, dan disertai feedback dari peserta didik. Selain manfaat metode pembelajaran diskusi di atas, ada pun manfaat metode pembelajaran diskusi yang lainnya yaitu melalui diskusi, siswa bisa akan terbiasa berbicara di depan umum. Tidak bisa dipungkiri bahwa berbicara di depan umum merupakan salah satu pekerjaan yang sering menghadirkan demam panggung. Oleh karena itu, melalui metode diskusi, siswa akan belajar bagaimana cara menyampaikan sebuah gagasan kepada orang lain. Siswa akan diajarkan menyusun sebuah kalimat informatif kepada orang banyak. Belajar meyakinkan orang lain dengan ide yang dimilikinya, tentu dengan penguatan fakta-fakta
atau teori sebagai pendukung. Metode diskusi juga akan mengajarkan kepada siswa tentang cara menghargai perbedaan pendapat. Dalam kehidupan sosial, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan lumrah. Adapun kelebihan dari metode diskusi ini adalah suasana kelas menjadi kompetitif dan menyenangkan. Peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, berlatih berpikir untuk lebih berpikir kritis, sistematis, dan terlatih dalam mengambil keputusan. Dan hasil pembelajaran mudah diingat karena keterlibatan peserta didik dalam pemecahan masalahnya. Namun di samping itu, adapun kekurangan metode diskusi ini yaitu jika ketertarikan peserta didik kurang dalam menerima materi, maka kegiatan diskusi tidak berjalan sesuai dengan aturan. Diskusi juga sangat rentan didominasi oleh peserta didik yang menonjol dalam bidangnya, sehingga guru harus lebih ekstra mengontrol kondisi kelas, karena peserta didik bisa menjadikan waktu diskusi hanya untuk mengobrol, sehingga hasil yang diperoleh dari diskusi tidak bisa disamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Di dalam metode diskusi juga memiliki media, yaitu media diskusi. Media diskusi sendiri merupakan sebuah alternatif pilihan untuk menyampaikan bahan pelajaran. Metode diskusi seringkali digunakan guru dalam mengajar untuk satu pokok bahasan. Metode diskusi juga merupakan suatu cara yang menyampaikan pelajaran di mana guru bersama-sama murid mencari jalan pemecahan atas persoalan yang dihadapi. Adapun kesimpulan dari pembahasan materi yang saya jelaskan yaitu metode diskusi merupakan suatu metode pengajaran yang dimana guru memberi suatu persoalan atau masalah kepada murid dan para murid diberi kesempatan secara bersama-sama untuk memecahkan masalah itu dengan teman-temannya. Dengan menggunakan teori humanistik, maka siswa bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkannya dan menanggung resiko dari perilaku yang ditunjukkan dengan menggunakan media pembelajaran dalam pembentukan diskusi kelompok.